Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Claudius Lysia Sutrisno. Mari kita bersama sebelum memulai renungan firman Tuhan dalam Bina Iman GKI Klasis Solo pada saat ini, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersama satukan hati sebelum membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang boleh Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah kami diberkati Tuhan, diberi hikmat untuk boleh mengerti, juga diberi Tuhan kesetiaan memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengutus kita. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Yeremia pasal 1. Perikop yang akan kita perhatikan Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Ini merupakan bagian perikop yang berjudul Yeremia diutus Tuhan. Namun kita bersama-sama hendak membaca pada ayat natsnya saja
yaitu pada ayat yang kelima. Perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Saya akan bacakan ayatnya yang kelima saja. Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita, setiap orang, setiap manusia, tentunya dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini kita jalani merupakan bagian dari pergumulan hidup dari sejak masa kecil, sejak masa kanak-kanak. Artinya, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan sekarang ini, itu merupakan bagian dari pergumulan hidup dulu ketika masih anak-anak, dan bahkan pergumulan itu tetap terus berjalan pada setiap orang, bahkan sampai seseorang itu dewasa. Dulu waktu kecil mungkin kita belum tahu apa panggilan hidup kita. Namun ada juga yang sudah dengan spontan mengeluarkan kata-kata, mengatakan bahwa saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi pendeta, dan sebagainya. Artinya tahu ataupun tidak, ia atau anak tersebut, mungkin anak itu adalah kita, siapa tahu ya. Ada yang sudah yakin besok akan menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang guru, dan sebagainya. Namun dalam pergumulan hidupnya, ada pula seseorang yang ketika sudah memilih misalkan untuk menjadi seorang pendeta, dan akhirnya dalam pergumulan hidupnya merasa kurang yakin atau tidak yakin, merasa tidak ada passion di pelayanan menjadi seorang pendeta, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang pendeta, atau mungkin mundur dari tugasnya sebagai seorang hakim. Ada juga yang justru belum menemukan panggilan hidupnya di masa dewasanya. Namun ketika ia sudah meyakini akan panggilan hidupnya, yang dulu misalkan menjadi seorang pelayar, kemudian ia tinggalkan pekerjaannya yang sudah menjanjikan penghasilannya sudah lebih dari cukup, bahkan ditinggalkan demi panggilan hidupnya menjadi apa? Seorang pendeta. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama diingatkan akan panggilan hidup setiap kita. Tentu tidak sama, bahkan satu kandung, satu keluarga, kakak adik pun bisa menjadi berbeda, atau juga ada yang menjadi sama. Misalkan anak dokter, ayahnya dokter, ibunya dokter, anaknya ada yang menjadi dokter, ada yang tidak, atau bahkan kedua-duanya anaknya tidak ada yang jadi dokter, atau mungkin salah satunya. Itu adalah panggilan hidup kita. Yang jelas dari Yeremia pasal 1 secara khusus pada ayat yang kelima yang tadi kita perhatikan bersama-sama, mengingatkan kita bahwa sejatinya Tuhan itu sudah tahu sejak kita dalam kandungan, sejak kita menjadi janin, ketika kita lahir sebagai anak-anak, Tuhan itu sudah tahu kita itu menjadi apa kelak.
Itulah yang mungkin orang bilang sebagai bakat. Artinya dari sejak kecil anak ini kok senang memegang musik, entah main gitar, entah main piano, atau main clavinova, atau musik yang lain. Wah, anak ini berbakat menjadi seorang musisi begitu. Atau mungkin anak ini kok sukanya nyanyi dari sejak kecil, tidak pernah fales. Nah, mungkin anak itu memang menjadi atau berbakat sebagai seorang penyanyi. Suaranya bagus dan memang teruji. Ternyata suaranya memang tidak fales, didengar merdu, enak sekali. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah meyakini akan panggilan kita, yakinilah apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara tekuni, apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara kerjakan saat ini. Kerjakan dengan ketekunan, kerjakan dengan kesungguhan, kerjakan dengan ketulusan. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak lepas dari panggilan Tuhan dalam hidup kita, tidak lepas dari pergumulan kita. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, ketika mereka merasa terpanggil dan kuat panggilannya untuk menjadi seorang pendeta, ya arahkan dia, fasilitasi dia menjadi seorang pendeta. Jangan malah dihalang-halangi. Tidak usah jadi pendeta. Jadi pendeta itu susah. Jadi pendeta itu tidak enak. Ya, semua profesi, semua pekerjaan pasti ada tantangan, ada hambatan, ada halangannya masing-masing. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, apapun pasti juga ada tantangan, ada hambatannya. Janganlah anak kita paksakan untuk menjadi apa yang kita maui. Padahal panggilan dia berbeda dengan apa yang kita ingini. Biarkan anak-anak terpanggil menjadi apapun dalam hidupnya. Kalau memang dia terpanggil menjadi seorang dokter, terpanggil menjadi seorang guru dan sebagainya, biarlah ia terpanggil menjadi seorang guru, seorang pendeta, seorang dokter yang sungguh-sungguh menjalani tugas panggilannya. Biarlah ia mengerjakannya dengan semaksimal, dengan sebaik mungkin, supaya melalui panggilan hidupnya, melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya, baik juga ketika terpanggil untuk melayani di gereja sebagai seorang organis ataupun pianis, pemain musik di gereja, ataupun terpanggil menjadi pemandu nyanyian kebaktian ataupun pemandu nyanyian jemaat, ataupun panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dengan sungguh sebagaimana kita melayani Tuhan. Biarlah melalui panggilan hidup kita, apapun panggilan hidup kita, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang padamu pada saat ini dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan akan panggilan hidup kami. Apapun yang kami kerjakan saat ini, apapun yang kami lakukan ini, biarlah kami sungguh-sungguh menyadari bukan sebagai sebuah paksaan atau keterpaksaan, namun menjadi panggilan hidup kami yang murni, panggilan hidup kami yang sejati, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, kami menjalaninya dengan sungguh-sungguh, kami melakukannya sebagaimana untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan.
Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang masih ragu-ragu akan panggilan hidupnya ataupun yang masih belum tahu akan panggilan hidupnya. Tuhan berkati supaya di dalam pergumulan, di dalam doanya, saudara-saudara kami boleh menemukan panggilan hidupnya dengan yakin, dengan mantap bahwa apa yang dipilihnya, apa yang akan dikerjakan, dan apa yang sedang dikerjakannya itu adalah panggilan dari Tuhan sendiri, menjadi pilihan pribadi yang dijalaninya dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, inilah doa permohonan kami, doa syukur kami, doa penyerahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.